Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan ketiga ya, untuk pertemuan ketiga kali ini, kita akan sedikit membahas isu ya, isu pengelolaan pesisir, terutama terkait dengan permasalahan tata ruang. Nah, langsung aja ya. Jumlah penduduk itu kan mau nggak mau tiap tahun, setiap saat mesti bertambah. Hanya saja mungkin pertumbuhannya yang berbeda. Paham maksudnya ya, Dit? Paham, Bu. Jumlah penduduk akan terus bertambah, apalagi kelahiran biasanya lebih banyak daripada kematian. Namun, persentase atau pertumbuhannya saja yang berbeda-beda. Kadang mengalami penurunan, kadang mengalami kenaikan, tapi terus bertambah. Sehingga pada akhirnya otomatis mereka kan butuh rumah gitu ya, butuh rumah, dibutuhkanlah lahan untuk pemukiman. Kemudian semakin banyak jumlah penduduk, kebutuhannya pun juga semakin bertambah. Kebutuhannya itu macam-macam, kebutuhan mulai dari sandang, papan, pangan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka mau nggak mau produksi entah itu sumber pangan itu juga dituntut untuk bertambah. Kemudian dari sektor industri juga kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier yang bisa dipenuhi oleh sektor industri juga semakin bertambah. Nah, industri pun kalau misalnya semakin banyak kebutuhan penduduknya, maka lahan industri juga akan bertambah. Selain lahan untuk industri, polusi-polusi yang ditimbulkan pun akan semakin bertambah. Itu yang dari sektor industri ya. Nah, belum lagi dari jumlah penduduk. Ini ada kotoran-kotoran yang terbuang setiap hari. Itu juga otomatis akan menambah beban untuk lingkungan. Nah, ini ya. Jadi pertumbuhan penduduk baik atau tidak sebenarnya? Nah, menurut Adit gimana? Pertumbuhan penduduk itu baik atau tidak sih? Banyak, Bu. Kadang meningkat tapi. Kenapa? Kadang meningkat kan, kadang menurun. Efeknya baik atau tidak kira-kira? Dengan semakin bertambahnya penduduk itu baik atau tidak? Menurut bisa baik, bisa tidak gitu ya. Jadi tergantung sama manusianya juga. Kondisi lingkungan sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Jumlah penduduk yang semakin tinggi memberikan tekanan yang besar seperti yang saya sampaikan tadi di awal, baik dari aktivitas penduduknya sendiri yang secara langsung maupun yang tidak langsung seperti tadi kayak kebutuhan sandang papan pangan yang itu dipenuhi oleh industri, dipenuhi oleh sektor pertanian dan lain-lain, yang otomatis itu juga ada beban lingkungan yang dikeluarkan oleh sektor-sektor tersebut. Dan itu bermula dari kebutuhan penduduk, bermula dari meningkatnya jumlah penduduk. Gitu. Itu isu pengelolaan yang pertama ya, terkait dengan jumlah penduduk. Nah, ini sudah dijelaskan, yang saya jelaskan di awal tadi, begitu pula segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia seperti bidang pertanian, industri, pertambangan, energi, transportasi, pariwisata, dapat memberikan tekanan pada lingkungan. Misalnya saja kayak pemenuhan energi gitu ya. Energi listrik, jumlah rumah yang harus mendapatkan energi listrik itu semakin banyak, sehingga penggunaan batu bara untuk misalnya di PLTU juga semakin banyak. Karena itu akhirnya bermunculanlah energi terbarukan seperti pemanfaatan panas matahari, terus gelombang laut di daerah-daerah yang gelombang lautnya tinggi, misalnya pantai selatan seperti Pacitan, itu bisa digunakan energi laut untuk menjadi energi listrik. Cuma kalau di situ Bondo nggak terlalu besar gelombangnya. Jadi untuk daerahnya Lukman itu jelas bisa untuk menerapkan energi terbarukan. Nah ini, sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca melalui sawah-sawah yang tergenang, pemanfaatan pupuk urea, serta praktek pertanian. Pembakaran sisa-sisa tanaman, dan pembusukan sisa-sisa pertanian, serta pembusukan kotoran peternak. Memang ini kelihatannya sepele dan
kalau dilihat dari satu lahan misalnya, cuman sedikit tuh nggak akan berpengaruh gitu. Cuma akumulasi itu yang nantinya akan berpengaruh besar gitu. Kalau tidak kalau tidak diperkecil gitu ya pengaruhnya. Kemudian dari sektor rumah kaca itu dihasilkan gas metan itu dan gas dinitrooksida atau NO2O. Nah, gas metan inilah yang dapat memicu terjadinya apa? Lubang Pemanasan global. pemanasan global gitu. Sebenarnya kayak AC yang kita pakai, kulkas itu juga memicu kan ada freonnya itu kan. Nah, itu kan dari kebutuhan manusia ya, dari kebutuhan penduduk kan. Kembali lagi sebenarnya kita juga yang membuat, kita ikut memicu lingkungan itu kondisinya menjadi semakin buruk. Makanya dengan adanya corona itu kan disuruh meminimalisir penggunaan AC. Nah, mungkin itu salah satu efek baiknya juga. Cuma tetap manusia itu tetap butuh itu gitu. Makanya dari sisi-sisi yang lain yang dikurangi. Misalnya kayak kayak pembakaran sampah gitu ya. Kan biasanya sekarang sudah ada alat yang pembakaran di mana tidak mengeluarkan asap, cuma alatnya memang mahal. Nah, itu butuh dari orang-orang teknik misalnya kayak teknik elektro untuk merancang alat-alat seperti itu yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga bisa dibeli oleh masyarakat gitu, nggak mahal-mahal amat. Nah, ini kalau dari sektor industri ya yang jelas sangat berpengaruh, ada SO2-nya, SO sulfatnya juga yang jelas sangat berpengaruh sekali. Di Surabaya itu, kalau Surabaya itu kota industri. Terus juga panasnya itu jadi dari daerah pantai juga dari sektor industrinya. Asap-asapnya itu yang bikin jadi tambah panas. Kalau Pasuruan itu panasnya itu karena ada dari industri itu, dari asap-asap industri itu, walaupun dia nggak terlalu dekat sama pantai. Nah, Situbondo itu sebenarnya nggak terlalu banyak sektor industrinya. Belum terlalu banyak. Ya untunglah smelter nikel itu nggak jadi didirikan kan, belum final kan karena banyak pro dan kontra sehingga tidak ada jadi didirikan di Baluran. Itu pasti akan sangat berpengaruh gitu. Dan sektor industri ini pun sebenarnya adalah menyediakan barang-barang untuk kebutuhan masyarakat juga gitu. Ujung-ujungnya sih kayak gitu kembalinya, karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Cuma limbah-limbahnya itu sebenarnya yang mungkin sama industri itu perlu dikelola. Kayak ada kan alat yang sudah dirancang khusus sehingga asap itu nggak sampai keluar. Diolah sehingga yang keluar itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Itu dari segi asap. Kemudian dari segi limbah cair misalnya yang kemarin kita bahas ya, yang tambak itu, gimana caranya jangan langsung dibuang ke laut. Jadi diendepin dulu atau dikasih treatment apa dulu, dikasih suatu cairan tertentu yang bisa mengikat logam-logam berat atau cairan-cairan kimia yang berbahaya itu, baru setelah netral baru dibuang ke laut gitu. Jadi seperti itu. Jadi limbah baik asap, pencemaran, polusi-polusi itu akan ada, cuma yang bisa kita lakukan itu adalah dikurangi. Jadi nggak bisa kita hidup tanpa polusi, itu nggak bisa. Karena itu sudah kayak menjadi bagian dari kebutuhan manusia, penduduk gitu ya. Bukan polusinya menjadi kebutuhan, tapi yang menyebabkan polusi itu kan industrinya misalnya. Nah, industri itu tugasnya adalah untuk menyiapkan kebutuhan penduduk manusia gitu. Kalau mau nggak bebas polusi, ya udah manusia tidak, ya udah kebutuhannya langsung makan makan singkong aja misalnya, nggak usah pakai fashion, baju, sepeda motor dan lain-lain lah, nggak usah pakai itu, mungkin kita akan bebas dari polusi gitu. Tapi karena terkait dengan kebutuhan, yang bisa dilakukan adalah mengurangi limbah-limbah industri yang ada itu. Jadi dikelola. Nah, ini jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk yang berkualitas rendah maka bisa menjadi beban. Karena kalau berkualitas ini dilihat dari apa? Kira-kira menurut Adit, penduduk yang berkualitas itu dilihat dari apanya? Salah satunya deh. Sebutkan salah satu deh.
SDM-nya mungkin Bu. Oh, dari apanya? Iya, dari SDM-nya. Kira-kira apa yang menandakan bahwa penduduk ini berkualitas gitu? SDM-nya harus bagaimana? Harus bagus Bu. Mungkin dari sisi pendidikannya gitu Bu. Betul, pendidikan. Jadi semakin bagus pendidikan seseorang, ini idealnya semakin bagus pendidikan seorang, artinya dia semakin mengerti kan bahayanya limbah begini. Oh, kalau tidak dijaga seperti ini. Nah, itu akan memunculkan kesadaran. Kesadaran itulah yang membuat akhirnya semua penduduk ikut menjaga. Jadi semua bareng-bareng ikut menjaga, ya udah akhirnya berkuranglah pencemaran itu atau polusi itu berkurang. Cuma yang menjadi masalah adalah ketika orang yang berpendidikan itu hanya titelnya aja, tetapi dari segi kualitas dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berpendidikan, paham ya? Jadi dia hanya menghafal teori-teori, tapi dalam aplikasinya tidak masuk gitu ya dalam kehidupannya. Buang sampah aja masih sembarangan itu. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu gitu, karena dia menganggap mungkin sampahnya kan masih sedikit, saya doang yang buang gitu. Padahal banyak orang yang beranggapan seperti itu, sedikit banyak akhirnya sampahnya gitu. Misalnya buang sampah ke laut gitu, cuman saya doang yang buang gitu, misalnya ada yang berpikir kayak gitu karena nggak bawa tempat sampah misalnya, ya itu yang menyebabkan jumlah penduduk yang besar tapi kualitasnya rendah. Jadi walaupun pendidikannya tinggi bisa kualitasnya rendah juga. Cuma secara umum kalau pendidikannya tinggi harusnya dia menyadari itu kualitasnya juga lebih bagus gitu, lebih memahami, lebih sadar gitu, lebih aware terhadap lingkungan. Nah, ini jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, contohnya DKI ya yang sangat melesat gitu dari 1961 sampai 2015 terus bertambah ya, tidak mengalami penurunan. Coba kalau kita lihat ini, ini kan bertambah terus. Ini pertumbuhannya tinggi, ini tinggi. Ini baru nggak terlalu tinggi, tapi tetap naik dari 10,08 jadi 10,09 jadi 10,18. Walaupun tetap di 10, tapi tetap bertambah. Cuma pertumbuhannya yang pertumbuhannya yang menurun. Kalau ini tumbuh kan naik banget ya, ini naik banget. Nah ini yang nggak terlalu naik karena pertumbuhan kan, namanya pertumbuhan kan, selisih dari sini ke sini pertumbuhan. Siapa nih? Siapa ya gabung ya? Lukman mungkin Bu. Lukman ya? Sudah langsung gabung atau belum ya? Stop sharing dulu. Belum Bu. Bentar. Nggak langsung ini. Lukman ya? Oh iya Lukman. Sudah tak izinkan sih, belum masuk tadi. Nah sampai sini ya tadi ya. Oh. Bentar. Nah ini dia. Nah kenapa sih kok lajunya kok semakin kecil? Nah ternyata harga pemerintahnya cukup cerdas gitu ya. Jadi mereka menaikkan harga-harga perumahan yang ada di Jakarta. Sehingga mereka itu banyak yang keluar migrasi lah dari Jakarta keluar Jakarta. Banyak yang pindah ke Bogor karena perumahan-perumahan di situ terbilang cukup terjangkau dan masih tidak terlalu padat, sehingga banyak yang pindah ke situ. Gitu. Jadi kenapa kok laju pertumbuhannya semakin lama itu malah semakin kecil? Karena mungkin juga sumpek ya di Jakarta. Dan akhirnya pemerintah membuat aturan itu karena beban lingkungan juga tidak akan cukup gitu ya, terkait dengan jumlah penduduk yang semakin besar, nanti efeknya juga akan berimbas kepada penduduk itu sendiri. Kalau misalnya terus diterima gitu jumlah penduduknya. Kayak ada di Jawa Tengah itu, di tempat suami saya itu, banyak yang merantau ke Jakarta. Jadi yang sudah merantau ke Jakarta, meskipun pekerjaannya itu nggak jelas gitu ya, itu kayak udah dianggap sukses gitu, karena udah berhasil merantau ke sana. Gitu. Padahal nggak menjamin kan
bisa jadi malah dia jadi pembantu atau apa gitu di Jakarta gitu. Tapi ada semangat untuk pokoknya kalau saya tidak boleh pulang kalau saya belum membawa banyak uang gitu, karena saya sudah merantau ke Jakarta. Pikirannya orang-orang kalau merantau ke Jakarta itu pasti sukses gitu. Dan yang merantau ke arah timur itu sangat sedikit gitu. Yang merantau ke Jawa Timur itu sedikit sekali. Jadi banyak yang merantau ke Jakarta. Gitu. Jadi memang kayak ada daya tarik sendiri gitu ya. Cuma bagi yang mengerti, ya tidak akan terlalu berlama-lama di situ. Nah, ini laju pertumbuhannya. Nah, belum, Bi. Nah, sampai tahun 2006, ini di luar penduduk. Kalau tadi yang pertama isu pengelolaan pesisirnya, yang pertama yang menjadi masalah adalah pertumbuhan penduduk. Nah, ini terkait dengan pengelolaan di wilayah lautnya. Ini terkait dengan di wilayah lautnya, jadi sampai tahun 2006, ini salah satu contoh ya. Di dalam 1 hektar tambak di Thailand, itu bisa panen udang sebesar 3,7 ton per tahun. Sedangkan di Indonesia saat itu sebesar 2 ton per tahun. Why? Kenapa kok bisa? Karena kualitas perairan yang buruk di Indonesia itu telah mendatangkan aneka jenis penyakit udang. Seperti yang Adit kemarin sampaikan ya. Apa kemarin, Dit? Bukan white spot ya, Dit, kemarin itu, Dit? Kenapa, Bu? Mati ya, yang udang itu kemarin mati. Iya, Bu, mati, Bu. Penyakitnya white spot gitu, nggak bintik-bintik putih, bukan? Enggak, Bu, langsung mati. Oh, nggak jelas ya. Iya. Kalau dulu yang tahun 2006 itu petambak itu banyak yang gagal panen karena white spot pada udang. Mungkin Adit juga pernah dengar itu dari bapaknya mungkin. Nah, juga terjadinya perseteruan antara pengusaha udang dan pemilik pabrik. Kasusnya itu ada tambak yang sudah dibuka terlebih dahulu, baru pabriknya. Cuma yang bikin kesal pemilik tambak, limbah dari pabrik itu mencemari, akhirnya kan mereka ngambil airnya dari laut. Seperti yang kasus Adit itu ya. Nah, airnya itu masih tercemar gitu sehingga bikin masalah ditambah. Akhirnya terjadilah perseteruan antara pengusaha udang dan pemilik pabrik. Nah, kalau kita lihat dari case ini, sudah jelas bahwa tidak ada penataan ruang yang jelas. Bahwa dari pemerintah misalnya, wilayah ini adalah wilayah tambak. Terus pabrik boleh di sini, tapi harus punya pengolahan limbah yang standarnya seperti apa. Atau kalau tidak punya, jangan mendirikan di sini. Kayak gitu. Itu jadi penataan ruang masih belum menjadi hal yang diperhatikan saat itu. Padahal penataan ruang ini merupakan sebuah kebutuhan bersama agar semuanya saling menguntungkan. Jadi pengusaha tetap bisa melakukan usaha tambak udangnya, pemilik pabrik juga bisa menjalankan usahanya tanpa saling ada gangguan gitu. Nah, ini kasus yang di Thailand. Kenapa kok di Thailand kok bisa berbeda kondisinya? Karena antara pemerintah dan petambak di sana, mereka itu sangat konsisten dalam menata ruang mereka. Artinya, sebelum lahan ditambak itu dibuka, jauh-jauh hari pemerintahnya sudah menyiapkan lahan yang cocok untuk budidaya udang. Mungkin dari air laut di pantainya yang kaya dengan nutrisi itu daerah mana. Terus misalnya nggak ngambil pantai yang berlumpur, karena kalau pantai yang berlumpur berarti susah ngambilnya ya, Dit. Airnya itu, Dit. Biasanya kalau air berlumpur diendapkan. Oh iya kan, berarti treatmentnya agak susah kan, agak lama gitu kan. Iya. Dibanding yang tidak berlumpur kayak berbatu gitu, pantai berbatu kan lebih mudah ambil air lautnya gitu, petambak itu. Jadi hal-hal yang seperti itu juga dipikirkan. Nah, kesesuaian lahan ini menyangkut banyak hal, mulai dari yang pertama, jadi di sana ya, di Thailand itu, yang pertama mereka waktu mau buka tambak itu, mereka ngecek bagaimana kualitas perairannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menjauhkan tambak dari lokasi industri yang berpolutan, yang polusinya cukup besar gitu kalau misalnya dibuang ke laut. Nah, kalau industri-industri misalnya kayak industri apa ya contohnya,
industri kerajinan kayu, kerajinan tangan yang kayu kan nggak terlalu, polutannya nggak terlalu besar. Misalnya nggak ada asap juga yang keluar, tidak ada yang dibuang ke laut. Nah itu nggak masalah dekat-dekat dengan lokasi tambak. Tapi kalau misalnya lokasi industrinya berpolutan terhadap laut cukup besar, maka dijauhkan. Tidak boleh ada di situ gitu. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana tambak. Itu yang dilakukan pemerintah Thailand. Dan yang keempat, memberikan aneka proteksi harga terhadap pelaku tambak. Jadi perlindungannya atau perlakuannya, perhatiannya pemerintah itu hingga sampai proteksi harga sampai untuk pelaku tambak gitu loh. Nah ini kasus lain juga di perairan Danau Toba ya. Jadi ribuan ikan itu yang dibudidayakan di KJA itu mati terkapar. Pada November 2004, pembudidaya rugi hingga puluhan miliar rupiah akibat serangan KHV itu. Nah, hampir di semua perairan di Danau Toba itu umumnya mengalami hal serupa. Tahun-tahun awal mereka memang menikmati hasilnya, namun belakangan mereka malah menuai bencana. Penyebabnya, itu penyebabnya. Jadi masalah penataan ruang yang buruk. Populasi KJA itu tak lagi bisa dikendalikan dari waktu ke waktu karena udah tahu bahwa hasilnya bagus nih, sukses gitu ya, dan meraup hasil yang banyak, mereka menambah lagi kerambahnya gitu. Karena lingkungan kan punya daya dukung, dia nggak bisa terus-terusan terus ditambah gitu. Jadi kita harus melihat bagaimana daya dukung lingkungannya. Di pencemaran harusnya kalian dapat materi itu, bagaimana cara menilai, mengetahui daya dukung lingkungan kalau dipelajari ya. Lalu apa yang terjadi dari kerambah yang terus bertambah itu, daya dukung perairannya tidak kuat menampung sisa-sisa pakan yang mengendap di dasar danau. Mana tadi poin? Jadi akibatnya itu ketika upwelling, kalian tahu upwelling ya? Udah tahu ya? Pernah dipelajari kan? Iya Bu, tahu. Jadi ketika upwelling itu maka tumpukan sisa pakan itu terangkat ke atas ke KJA dan akhirnya menyebabkan ikan-ikan yang di danau itu oksigennya berkurang, matilah akhirnya. Nah, langsung ke atas semua ketika terjadi upwelling yang bertumpuk, yang mengendap di bawah. Ketika pas mengendap di bawah saat belum terjadi upwelling mungkin aman-aman saja, tapi pada saat terjadi upwelling ke atas, nah itu yang menyebabkan kadar oksigen di KJA jadi berkurang sehingga banyak ikan-ikan yang pada akhirnya mati. Mana ya? Nah ini ya, jadi loh, jadi jangan sepelekan tata ruang. Dan melalui penataan ruang yang baik, maka tidak akan terjadi konflik kepentingan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Masalah tata ruang ini seharusnya menjadi titik awal, jadi sebelum mengkaji apapun, membuat tata ruang, udah dikaji mana daerah yang cocok untuk industri, mana daerah yang cocok untuk pemukiman, mana daerah yang cocok untuk pertanian. Misalnya saja daerah Panji ya, kalau nggak salah Panji Permai yang sekarang jadi perumahan itu, sebenarnya daerah itu cocok untuk pertanian. Dan Sumber Kola, daerah saya itu karena kering ya, kering kerontang, itu bagus untuk lahan pemukiman atau perumahan. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau misalnya pas dilakukan, jadinya maksimal gitu. Lahan yang bagus, yang subur untuk pertanian, benar-benar dioptimalkan gitu. Sedangkan yang pemukiman, untuk pemukiman gitu. Nah, penataan ruang yang baik itu harus memenuhi dua aspek ini. Yang pertama, terpadu dan berkesinambungan. Terpadu maksudnya gimana? Nah, terpadu ini artinya pemerintah dan semuanya ya bisa mengatur ruang sebagai suatu wilayah yang tidak terpisahkan oleh sektor-sektor. Jadi bukan ini sektornya pertanian, ini sektornya perikanan, ini sektornya kelautan, ini sektornya perhubungan gitu. Jadi nggak ada segmentasi sektor. Jadi semuanya kolaborasi. Seperti yang saya maksud waktu itu di Kampung Kerapuh itu ya. Jadi itu kolaborasi antara sektor pariwisata dan sektor perikanan. Dan terutama sektor pemerintah desa.
agar sama-sama menjaga gitu. Tapi kalau itu hanya dikelola oleh sektor perikanan atau sektor pariwisata saja, tidak melibatkan pemerintah desa, akan kurang memiliki rasa memilikinya akan kurang, sehingga menjaganya pun juga akan aras-arasin gitu. Kalau dibayar saya baru menjaga gitu. Tapi kalau diberdayain, ikut dilibatkan, penduduk ikut dilibatkan, biasanya dia akan ikut merasa memiliki gitu. Nah, dari merasa memiliki itulah yang membuat dia juga berupaya untuk menjaga. Itu dari sektor terpadu ya. Yang kedua, berkesinambungan. Jadi mikirnya itu pengaturan ruang itu jangka panjang, jauh ke depan. Jadi terutama terkait dengan kelestarian sumber daya alam. Jadi misalnya, kenapa kok pembangunannya tidak di lokasi A? Karena ini ke depannya akan jangan kenapa kok tidak di misalnya pertanian kok tidak di Panji, kok tidak di Sumberkolak misalnya malah jadikan perumahan. Panji jangan dijadikan perumahan. Kenapa? Karena di situ lahannya produktif. Kalau kita menjadikan lahan di Panji itu sebagai perumahan, maka suatu saat kalau banyak sekali perumahan-perumahan sementara lahan kita semakin berkurang, kita akan kekurangan lahan yang produktif gitu. Itu yang dipikirkan jauh ke depan. Jadi tidak asal membangun di suatu tempat karena sudah dibeli dengan harga mahal, ada tawaran dibeli dengan harga mahal, terima gitu. Jadi jangan sekedar di ACC, tidak boleh ada faktor-faktor kepentingan gitu. Misalnya dikasih, tidak boleh ada KKN lah intinya ya. Misalnya kayak dikasih tambahan upeti atau apa gitu, sehingga di ACC akhirnya pembangunan di lokasi tersebut. Jadi mikirnya harus jangka panjang. Karena kalau misalnya lahan produktif nggak ada, sementara penduduk banyak, kebutuhan untuk pakan itu bagaimana gitu. Petani juga kan yang jadi penyedianya. Nah, terkait berkesinambungan ini, otomatis ada yang namanya evaluasi atau monitoring. Itu pasti. Jadi sejalan dengan program, RT RW sudah berjalan. Kemudian dicek, RT RW itu ini ya, rancangan tata ruang wilayah itu ya. Nah, ketika sudah RT RW disahkan, itu harus dicek 1 tahun, 2 tahun, sesuai nggak yang dilakukan. Jadi harapannya pembangunan apapun itu mengacu pada RT RW. Dan RT RW-nya itu tidak ngasal gitu. Jadi RT RW itu dibuat berdasarkan survei-survei pendahuluan atau malah AMDAL-AMDAL terlebih dahulu secara umum ya. Informasi-informasi misalnya melalui citra satelit, mana sih daerah-daerah yang lahannya subur. Oh, kalau gitu berarti di sini nggak boleh dijadikan lahan perumahan, tapi di situ dijadikan lahan pertanian kayak gitu. Nah, terus dicek, dimonitoring apakah sudah sesuai pelaksanaannya sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat seperti itu. Itu dicek secara berkala. Nah, ini jadi proses penyusunan rencana tata ruang wilayah itu harus memperhatikan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan stakeholder. Stakeholder apaan biasanya? Stakeholder itu apa aja? Menurut kalian stakeholder itu apa aja? Industri gitu ya Bu, Industri. pemilik Terus apa ya, pemerintah mungkin Bu. Pemerintah. Terus yang paling penting apa? Masyarakatnya kan? Iya Bu. Masyarakat bisa bisa diwakili misalnya dari masing-masing perwakilan desa, terus LSM, akademisi. Jadi itu harus dilibatkan ketika membuat rancangan tata ruang wilayah, harus diikutkan itu minimal ada perwakilan dari masing-masing itu biar bisa bertukar pikiran, karena dalam satu kabupaten atau kota banyak kan itu, ada yang tentang demografi, terus tentang perikanan, tentang pertanian. Satu kepala atau satu instansi atau pemerintah daerah di lingkup situ aja nggak akan cukup untuk mikir. Jadi butuh mendatangkan atau butuh diskusi dengan stakeholder itu. Sama seperti menentukan jurusan juga. Kayak kita mendirikan tekla itu perlu apa namanya, komunikasi dengan beberapa stakeholder seperti misalnya beberapa dosen-dosen dari TS, profesor-profesor. Gimana nih kalau misalnya ada tekla di Situbondo?
dengan masyarakat, dengan apa namanya, pemerintah juga, gimana nih kalau ada TEKLA di Situbondo kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Nah ini yang menjadi masalah ya. Namun ada masalah utama. Masalah utamanya yang sering terjadi saat ini itu penataan ruang itu bersifat kurang aspiratif. Ini kenyataannya ya. Banyak masyarakat yang dianggap objek. Jadi nggak dilibatin gitu loh, karena mungkin dianggap, kamu nggak ngerti gitu. Saya lebih ngerti gitu. Mungkin di daerah Lukman juga kayak gitu ya, terkait dengan pemendirian Breakwater itu mungkin tidak melibatkan masyarakat sama sekali, itu tidak bertanya bagaimana Pak, mungkin diskusi apa kayak tanya jawab sama bapak-bapak di situ kayak Iya bukan gitu. yang, huh? Iya bukan kayak gitu. Kurang Kan kurang dilibatkan ya. Ya kurang dilibatkan ya. Karena masyarakat sekali lagi dianggap objek dan kayak sudah mendarah daging, udah jadi adat gitu loh kayaknya itu, tidak dianggap subjeknya malah. Nah, yang kedua itu penyeragaman pola pemanfaatan ruang. Jadi misalnya mencontoh daerah lain, pemanfaatan ruangannya seperti ini. Padahal tiap daerah itu unik. Situbondo dan Probolinggo otomatis berbeda. Probolinggo dengan Banyuwangi berbeda. Dengan Lumajang berbeda. Meskipun mungkin misalnya sama-sama daerah pantai, misalnya Probolinggo sama Situbondo. Sama-sama daerah pantai utara. Dengan gelombang laut yang kecil. Tapi tidak bisa disamakan penataan ruangnya gitu. Karena nggak mungkin 100% sama gitu. Jadi nggak bisa kita mencontoh penyeragaman pola pemanfaatan ruang dari daerah lain. Jadi harus dipikirkan sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan karena mau hemat biaya, udahlah kita pakai contoh yang dari Probolinggo, kita adopsi gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin. Mungkin karena Situbondo penduduknya nggak terlalu banyak, tidak terlalu crowded seperti Jakarta, jadi masalah tata ruang itu saat ini belum menjadi masalah gitu. Tapi kalau seperti Jakarta bisa jadi akan menjadi masalah kalau sembrono gitu. Yang ketiga, kurangnya keterpaduan antar sektor. Nah, ini seringkali ya, tidak semua. Sekarang udah mulai berkolaborasi antar sektor. Tapi memang masih banyak yang hanya memperhatikan sektornya sendiri, sektornya dia saja gitu. Yang, oh yaudah saya perikanan, saya melakukan program yang untuk kemaslahatan untuk perikanan. Tidak memperhatikan, misalnya di situ ada sektor wisata juga, ada kolaborasi gitu. Padahal kalau kolaborasi jadi bagus. Yang keempat, penataan ruang yang tidak berkesinambungan. Jadi berorientasi pada kepentingan sesaat. Misalnya, nih ada program dari Pak Menteri mintanya kita buat wisata yang berorientasi pada ikan, dibuatlah Kampung Kerapu misalnya, dengan standar yang diinginkan Pak Menteri saat itu. Nah, kalau orientasinya itu sesaat, maka dia tidak akan memperhatikan bagaimana kelestarian lingkungannya, terus di ikan-ikan di situ bagaimana gitu, tidak akan diperhatikan. Tapi kalau penataan ruangnya berkesinambungan, dia berpikir jangka panjang pemerintahnya, dia juga melihat gimana caranya agar ikan-ikan yang hidup di sini sebelumnya tetap hidup aman tanpa harus terusir dari habitat asalnya. Jadi seperti Jepang yang saya bilang dulu itu, dia mereklamasi ya, karena dia tidak punya lahan untuk bandara, dia mereklamasi lautnya, tapi dia sudah memikirkan bagaimana caranya justru dia membuat daya tarik di pinggir-pinggir bandara itu, di pantai itu, di pinggir-pinggir daya tarik untuk ikan agar berkembang biak di situ, agar melakukan pemijahan di situ. Jadi kayak dibuat beton-beton yang penyusun di bawahnya itu dibuat bentuk bola-bola atau segi enam gitu, sehingga nanti akan tumbuh rumput-rumput di situ. Nah itu ikan-ikan tuh bisa keluar masuk di situ. Jadi kayak membentuk kayak pola terumbu karang gitu. Itu memang kita harus pinter ya dalam membuat suatu kebijakan, juga jangan hanya pakai semuanya dipakai ya, pakai hati, pakai otak gitu. Itu maka akan menghasilkan yang bagus gitu, program yang bagus seperti yang di Jepang itu. Memang Jepang dalam segi pengelolaan lingkungannya terkait di laut itu memang selama ini bagus. Jadi dia benar-benar menerapkan penataan ruang yang berkesinambungan kayak gitu. Nah, semua masalah di atas ini, masalah utama yang saya sebutkan ini, itu akan menyebabkan ketidaksesuaian antara RT RW yang dibuat dengan implementasi di lapangan
kayak gitu yang menjadi masalah jadinya. Nah, tugas kalian, tugas lagi. Cari gini doang, carilah RT RW di daerah kalian. Bisa mungkin cari, coba aja searching di internet ya, mungkin ada RT RW daerah Banyuwangi misalnya, RT RW daerah Subondo. Terus kalian baca-baca, terserah mau baca yang bagian mana. Nanti kalian ambil satu bagian yang kalian anggap ini kenyataannya nggak gini deh Bu gitu misalnya. Ini bukan mencari celah ya, tapi ini kita belajar untuk melihat apakah RT RW-nya itu sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Syukur-syukur semuanya sudah sesuai gitu. Jadi nggak ada yang melenceng dari RT RW. Itu aja sih tugasnya. Terus minggu depan perkuliahannya diganti. Kalian ikut webinar. Sudah saya kirim linknya kayaknya. Kalian sudah tahu kan ya webinar ya? Belum, Bu. Webinar Faperta udah saya kirim linknya. Sebentar ya, Tak. Sebentar. Ntar saya kirim deh. Tugasnya gimana itu, Bu? Hah? Tugasnya itu, Bu. Apa? Tugas. Kenapa? Tugasnya gimana itu? Yang itu. Yang mana? Yang Ya? yang barusan itu, Bu. Itu tugas itu. Yang mana, Man?